Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lydia Agatha, NIM 2019-143-023, kelas atau prodi 3A, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya memenuhi tugas akhir dalam pendalaman materi PKN SD. Judul materi khusus saya mengenai toleransi umat beragama. Toleransi sendiri adalah sikap atau perilaku yang tidak menyimpang dari aturan, di mana sikap menghargai, menghormati yang dilakukan oleh orang lain, baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkungan hidup yang lainnya. Mengenai toleransi sendiri, kita hidup di Indonesia yang memiliki beraneka ragam perbedaan. Salah satunya adalah perbedaan dari agama. Indonesia memiliki 6 agama yang resmi atau diakui. Agama yang pertama itu adalah Islam, yang kedua itu adalah Kristen, ketiga adalah Katolik, keempat adalah Buddha, yang kelima adalah Hindu, yang keenam adalah Konghucu. Walaupun kita berbeda, baik itu dari agama, suku, budaya, namun kita adalah negara yang saling melengkapi satu sama lainnya. Karena menurut sembahyang kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda, kita tetap satu jua. Oleh karena itu, walaupun banyak sekali perbedaan di antara kita, mari kita satukan Indonesia ini menjadi satu persatuan yang utuh sehingga mencapai kehidupan yang harmonis. Ada beberapa kasus ya, contoh yang terjadi di Indonesia mengenai sikap intoleransi yang dilakukan oleh warga kita. Mungkin kasus intoleransi ini sudah terjadi banyak di Indonesia. Namun, ada satu yang menjadi perhatian saya, yaitu salah satu contoh yang terjadi di Yogyakarta. Berikut ini saya tampilkan di mana terjadinya sikap intoleransi masyarakat kita. Menelusuri dari suara.com dan internet atau Instagram Jatren, di mana di sana disebutkan terjadinya pemotongan salib di pemakaman Jambon Gede, Yogyakarta. Makam ini milik Albertus Slamet Sugihardi yang bertepatan pada RT 53 atau 13. Pada awalnya dia ini meninggal dan kemudian ingin dimakamkan pada pemakaman yang mana pemakaman tersebut didominasi pemakaman warga muslim. Sedangkan Albertus Slamet Sugihardi ini merupakan non-muslim. Sebelumnya warga ini awalnya itu sepakat untuk Albertus ini dimakamkan pada pemakaman muslim ini tadi. Kemudian dengan satu syarat atau keluarganya ini harus menyetujui apabila jika ingin Albertus dimakamkan pada pemakaman muslim tersebut, pada pemakamannya harus meninggalkan atribut non-muslim. Nah, namun yang terjadi adalah atribut ini pun yaitu berupa nisan salib ini ada di pemakaman Albertus. Nah, inilah yang memunculkan gesekan atau permasalahan kembali pada warga dan keluarga Albertus. Untuk mencari jalan tengahnya, warga dan keluarganya Albertus ini melakukan musyawarah terhadap yang dilakukan oleh keluarganya Albertus tersebut. Dapatlah hasilnya persetujuan bahwa Albertus ini boleh dimakamkan di pemakaman muslim, tetapi warga memotong nisan salibnya ini. Maka terjadilah dan keluarga Albertus pun menerima keputusan tersebut. Nah, masalah ini, intoleransi ini sendiri menjadi pusat perhatian warganet, media maupun gubernur. Pada video berikut ini di mana Gubernur Yogyakarta yaitu Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 itu meminta maaf kepada warganet, media, dan keluarga Albertus tentang terjadinya intoleransi yang terjadi akibat yang ditimbulkan oleh masyarakatnya. Nah, dari permasalahan tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya permasalahan ini terjadi akibat adanya mungkin saja masyarakatnya itu tidak berkomunikasi dengan yang non-muslim atau mereka bertempatan pada agama yang tidak ada non-muslimnya. Oleh karena itu komunikasi di antara masyarakat itu tidak berjalan dengan baik. Kemudian pemahaman
yang memiliki perbedaan, di mana perbedaan ini menjadikan karena mereka menganut agama Islam, makanya mereka mengira atau menyimpulkan bahwa ajaran itu adalah salah. Kemudian yang ketiga adalah perangkat yang tidak tegas. Jika saja perangkat masyarakat ini membuat kebijakan atau aturan yang adil, maka tidak akan terjadi yang namanya peristiwa seperti ini. Nah, untuk itu solusi untuk tidak terjadi lagi intoleransi ini adalah yang pertama, yaitu masyarakat memperbaiki komunikasinya antar tetangga, antar lingkungannya, menghargai lagi kembali warganya yang bukan warga non-muslim. Kemudian pemahaman masyarakat ini harus diubah. Masyarakat harus tahu kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain, agama kita, aturan kita. Karena agama itu merupakan hak atau kepercayaan yang dimiliki oleh orang lain, itu yang merupakan haknya sudah dari lahir. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Nah, yang terakhir yaitu tentang perangkatnya yang tidak tegas, maksud saya. Nah, oleh karena itu, perangkat masyarakat ini harus menegaskan kembali aturan dalam masyarakatnya. Bagaimana cara agar intoleransi ini tidak terjadi di masa yang akan datang. Contohnya, bagaimana mereka ini membagi atau menyediakan pemakaman untuk non-muslim, setengah untuk pemakaman non-muslim dan setengahnya untuk pemakaman orang muslim. Oleh karena itu, karena sudah dibagi tempatnya, tidak ada yang merasa dirugikan, dikucilkan, ataupun lain sebagainya, sehingga tidak terjadinya lagi kesalahpahaman di antara masyarakat. Nah, untuk seterusnya diharapkan intoleransi ini tidak terjadi lagi di Indonesia, apalagi pada masyarakat Yogyakarta Purbayan Kota Gede ini. Untuk itu kita selaku generasi seharusnya untuk memberikan contoh yang baik pula kepada anak-anak yang akan datang, yang akan mencontoh, meneruskan apa yang menjadi budaya kita dan kebiasaan kita. Maka kita ubah dulu intoleransi, sikap yang tidak baik ini, yaitu intoleransi terhadap umat yang bukan atau memiliki perbedaan dengan kita, yaitu dengan mengajarkan mereka yang pertama yaitu dalam pendidikan di rumah. Diajarkan di rumah ini bagaimana toleransi terhadap orang tuanya, menghormati orang tuanya, menghormati saudaranya, menghormati teman sepermainan di lingkungannya, mengajarkan mereka untuk tidak memilih-milih dalam berteman, baik itu mau muslim, mau itu Katolik, mau itu Kristen dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu diajarkan pada masa pendidikan, di mana ini adalah faktor kedua yang penting, yaitu di sekolah, di mana guru mengajarkan kepada anak didiknya untuk selalu mengajarkan bagaimana bersikap toleransi terhadap temannya, terhadap guru, walaupun memiliki perbedaan agama, walaupun temannya memiliki perbedaan agama dengan dia, tapi dia wajib untuk menghargai temannya tersebut. Dari toleransi umat beragama ini dan permasalahan yang sudah saya contohkan ini, dapat saya simpulkan bahwasanya kita ini memang berada di Indonesia yang memiliki beraneka ragam perbedaan yang tidak dapat kita hindari. Namun dari perbedaan tersebut menjadikan kita negara satu kesatuan yang utuh untuk saling melengkapi, baik itu dari kekurangan maupun dari kelebihan kita. Karena kita ada di negara yang memiliki segala perbedaan, tugas kita adalah untuk selalu menumbuhkan bagaimana kita selalu bersikap toleransi terhadap orang-orang di sekeliling kita, baik itu dari ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Sikap toleransi ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan lainnya. Karena sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun kita memiliki banyak sekali perbedaan, tapi kalau kita bisa menjunjung atau mempersatukan perbedaan tersebut menjadi kesatuan dan persatuan, maka kita pun dapat mencapai kehidupan yang harmonis. Oleh karena itu, selalu terapkan
atau tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari ini dengan sebijak mungkin. Untuk segala hal yang menjadi perbedaan kita, itu kita terima dan tetap menghargai atau saling menghormati antar umat beragama. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan atau kekurangan dalam saya menyampaikan. Saya akhiri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.